Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku dimanapun Anda berada, Alhamdulillah kita jumpa lagi dalam channel yang sama, dalam program yang sama, yaitu Ta'lim wa Ta'allum. Kita bacakan kitab Fadilah Sedekah. Hari ini sampai kepada bab anjuran supaya zuhud, qanaah, dan tidak minta-minta. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutan daripada kemarin, saudaraku, Luqmanul Hakim menasihati anaknya. Ia berkata, seorang ayah yang memukul untuk mendidik anaknya sangatlah bermanfaat, sebagaimana air bermanfaat bagi tanaman. Ia berkata, wahai anakku, setelah engkau lahir di ke dunia, setiap hari engkau semakin mendekati akhirat. Anakku, jagalah dirimu dari menanggung utang, karena utang itu merupakan kehinaan pada waktu siang dan kegelisahan pada waktu malam. Anakku, takutlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga engkau tidak berani mendurhakainya, dan berharaplah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga engkau tidak berputus asa dari rahmatnya. Anakku, apabila seseorang datang kepadamu dengan mengadu bahwa kedua matanya dicukil seseorang, dan engkau melihat sendiri bahwa kedua matanya telah keluar, namun jangan sampai engkau memutuskan sebelum engkau mendengar pengaduan pihak yang lain. Karena boleh jadi sebelum tercabut kedua biji matanya, ia yang mendahului, dan ia telah mencabut 4 biji mata orang lain. Dalam kitab Durrul Mansur. Al-Faqih Abu Laits As-Samarqandi rahmatullah alaih menceritakan, ketika Luqman alaihissalam hendak meninggal dunia, ia berkata kepada anaknya, wahai anakku, pada waktu hidupku aku telah banyak memberi nasihat kepadamu. Sekarang aku akan memberi 6 nasihat yang terakhir. 1. Lakukanlah kesibukan dunia sekedar untuk mencukupi keperluanmu di dunia ini. 2. Beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sekedar engkau berhajat kepadanya. Dalam kurung, tentu saja manusia selalu berhajat kepadanya untuk memenuhi semua keperluannya. 3. Persiapkanlah kehidupan akhirat sesuai dengan kadar kehidupanmu yang akan engkau jalani di sana. 4. Berusahalah melepaskan dirimu dari neraka sehingga engkau yakin telah terlepas dari neraka. Yang kelima, beranilah berbuat dosa jika engkau mampu menanggung azab di neraka. Yang keenam, apabila ingin berbuat dosa, carilah tempat yang tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan malaikatnya. Dalam kurung, tentu saja mustahil, karena Allah Subhanahu wa ta'ala maha melihat. Dalam kitab Tanbihul Ghafil. Kesimpulan dari nasihat Luqman alaihissalam sebagaimana disebutkan di atas adalah, barang siapa mencintai dunia, ia akan mengalami kerugian di akhirat. Ar-Fajjah Sakhafi rahmatullah alaih berkata bahwa ia pernah meminta Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu supaya membaca Sabbihisma rabbikal a'la, bertasbihlah dengan mensucikan nama Tuhanmu yang maha tinggi. Kemudian ia membacanya, dan ketika sampai di ayat bal tu'athirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa, tetapi kebanyakan kamu tidak melakukan yang demikian itu, bahkan kamu mengutamakan dunia, padahal
kehidupan akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal. Quran surat Al-A'la ayat 16 sampai 17. Ibnu Mas'ud radhiyallahu an berhenti membaca lalu berkata, tidak diragukan lagi bahwa kita telah mengutamakan dunia daripada akhirat. Semua yang hadir terdiam. Kemudian ia mengulangi perkataannya. Kita lebih mengutamakan dunia karena kita telah melihat perhiasan dan keindahannya. Melihat wanita-wanitanya, merasakan makanan dan minumannya. Sedangkan akhirat tersembunyi. Itulah sebabnya kita lebih mengutamakan dunia dan melupakan akhirat. Anas radhiyallahu an meriwayatkan bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, kalimat la ilaha illallah itu menyelamatkan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dari kemurkaannya selagi ia lebih mengutamakan perniagaan akhirat daripada perniagaan dunia. Tetapi apabila ia mulai mengutamakan perniagaan dunia dan melupakan perniagaan akhirat, ketika ia mengucapkan kalimat tersebut, kalimat itu akan dikembalikan kepadanya sambil dikatakan kamu berdusta. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menemui Allah Subhanahu wa taala sambil bersaksi dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, maka ia akan langsung masuk surga selama tidak mencampurinya dengan sesuatu yang lain. Rasulullah SAW bersabda demikian sebanyak 3 kali. Salah seorang dari hadirin berkata, saya korbankan kedua orang tua saya untuk engkau ya Rasulullah. Apakah maksudnya mencampurinya dengan yang lain? Rasulullah SAW bersabda, mencintai dunia, mengutamakan dunia, mengumpulkan harta untuk dunia, berpuas hati dengan benda-benda dunia, dan berkelakuan seperti orang-orang takabur. Masya Allah. Allah Akbar. Hadirin yang dirahmati Allah SWT. Kita dengar sama-sama beberapa nasihat daripada Rasulullah SAW tentang hinanya dunia. Hadirin mata Allah SWT, hari ini kita mendengar perkara ini seolah-olah biasa-biasa saja, karena belum kita rasakan apapun. Kita masih merasakan makan nikmat, minum nikmat, ya? Tapi nanti setelah dunia diganti dengan kampung akhirat, barulah kita menyadari hadirin bahwa perkara yang terpenting hanyalah perkara agama. Perkara yang terpenting adalah perkara yang memikirkan bekal kampung akhirat. Saudaraku rahmat Allah SWT, alhamdulillah, semoga apa yang kita dengar Allah SWT beri kepahaman, niat untuk mengamalkan dan menyampaikan kepada saudara kita yang belum mendengar, dan kita share ya video ini ke saudara-saudara kita. Saudaraku, tidak lupa pula doakan kami Al-Faqir ini semoga istiqomah dalam iman, dalam usaha iman. Doakan selalu istiqomah dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, kita tutup dengan doa kifarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.